Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di pembelajaran Matematika kelas 7 bersama Bu Etik Ismiati dan Bu Ida Restu Mursida. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih mempelajari tentang himpunan. Kompetensi dasar yang kalian perlu ketahui yaitu untuk menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, serta menggunakan masalah konseptual dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan untuk mampu menyatakan himpunan kosong, menyatakan himpunan semesta, mampu membaca dan menulis diagram Venn dari suatu himpunan. Pada pelajaran sebelumnya, sebenarnya kalian telah mempelajari tentang himpunan hingga dan himpunan tak berhingga. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan hingga dan himpunan tak berhingga? Coba perhatikan gambar berikut. Buku di perpustakaan adalah himpunan berhingga karena buku dapat dihitung. Sedangkan bintang di langit adalah himpunan tak berhingga karena jumlah bintang tak dapat dihitung. Maka untuk menyatakan himpunan buku perpustakaan bisa kita tulis dengan menyatakan himpunan B sama dengan dalam kurung kurawal buku pelajaran, cerpen, novel, komik, dan kumpulan puisi. Sedangkan untuk menyatakan himpunan bintang di langit dapat kita tulis dengan himpunan T sama dengan dalam kurung kurawal matahari, Alpha Andromedae, Sirius, Rigel, Gamma, Orion, Vega, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut kepada himpunan kosong. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan kosong? Perhatikan gambar berikut. Dalam sebuah piring terdapat beberapa lauk pauk. Maka dapat kita nyatakan himpunan dalam piring memiliki anggota nasi, ikan goreng, tahu, tempe, sayur kangkung, mentimun, dan sambal. Apabila satu persatu lauk kita makan sehingga sampai habis, maka di dalam piring tidak memiliki anggota lagi. Nah, itulah yang disebut sebagai himpunan kosong. Himpunan kosong dinotasikan sebagai tanda kurung kurawal yang kosong, atau bisa juga ditulis dengan simbol seperti ini. Untuk perhatian, pada tanda kurung kurawal pertama adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Sedangkan untuk tanda kurung kurawal yang kedua adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu 0. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut ke pembahasan himpunan semesta. Apa sih yang dimaksud dengan himpunan semesta itu? Yuk kita cek gambar berikut yang merupakan ruangan pesta ulang tahun yang terdiri dari beberapa kumpulan benda seperti kumpulan kue ulang tahun, kumpulan balon, kumpulan topi ulang tahun, kumpulan trompet, dan kumpulan kado. Nah, kumpulan benda-benda ini kita sebut sebagai himpunan. Sedangkan ruangan pesta ulang tahun adalah himpunan semestanya. Jadi, yang dimaksud dengan himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan yang dilambangkan dengan simbol S, disajikan dalam bentuk persegi panjang, biasa disebut juga sebagai himpunan universal dengan lambang U. Jadi contohnya seperti ini. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 3, 5, dan 7. Maka kemungkinan jawaban dari himpunan A adalah S sama dengan dalam kurung kurawal
1, 3, 5, 7, di mana hanya angka ini saja yang terdapat pada himpunan semesta. Atau bisa juga S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan ganjil, karena memang bilangan 1, 3, 5, dan 7 merupakan bagian dari bilangan ganjil. Bisa juga S sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, di mana angka 1, 3, 5, dan 7 merupakan bagian dari bilangan-bilangan tersebut. Atau bisa juga S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan cacah, karena memang angka 1, 3, 5, dan 7 adalah anggota bilangan cacah. Kemungkinan yang lain adalah S sama dengan dalam kurung kurawal 10 bilangan asli pertama, karena angka 1, 3, 5, dan 7 merupakan anggota bilangan 10 bilangan asli pertama. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke diagram Venn. Tadi sudah dijelaskan bahwa himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Di dalam himpunan semesta terdapat beberapa himpunan lagi yang apabila digabung membentuk seperti gambar ini. Perhatikan gambar. S adalah himpunan semesta, sedangkan A dan B masing-masing adalah himpunan-himpunan yang tergabung di dalam himpunan semesta. Nah, bentuk gambar seperti ini kita sebut dengan diagram Venn. Nah, anak-anak, berikut adalah petunjuk untuk cara menyajikan diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S ditempatkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Yang keempat, bila suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan, cukup digambarkan seperti ini. Anak-anak, bagaimana cara membaca diagram Venn? Perhatikanlah contoh berikut. Contoh pertama, diagram Venn dari himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Di dalamnya terdapat himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan himpunan B dengan anggota 4, 5, 6 disajikan sebagai berikut. Untuk contoh kedua, diagram Venn dari himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di mana di dalamnya terdapat himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan himpunan B dengan anggota 4, 5, 6, 7 disajikan sebagai berikut. Karena 4 merupakan anggota dari himpunan A juga himpunan B, maka A berada di tengah-tengah kurva antara himpunan A dan himpunan B. Untuk contoh yang ketiga merupakan diagram Venn dari himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dalamnya terdapat himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3, dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 disajikan seperti gambar berikut. Kurva himpunan A berada di dalam kurva himpunan B,
karena semua anggota himpunan A berada di dalam anggota himpunan B. Untuk contoh yang keempat, diagram Venn dari himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dalamnya terdapat himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Juga himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, dan 4 disajikan seperti berikut. Nah anak-anak, demikianlah pembahasan kita kali ini. Untuk tugas, kalian bisa cari di halaman 131 pada buku paket matematika. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.